wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kepala Sekolah SDN Mulyasari 2. Kali ini setelah menganalisa dari sebuah pra observasi dan observasi, kali ini kita akan mengadakan pasca observasi masih dengan Bapak Ilham. Selamat pagi Pak Ilham. Bagaimana rasanya setelah mengikuti tahapan-tahapan mulai dari praobservasi, kemarin praobservasi, sekarang mau menjalankan pasca observasi, rasanya gimana? Alhamdulillah Bu, lumayan lega ya Bu. Yang pertama kan kita melaksanakan praobservasi. Di situ saya mendapatkan beberapa tambahan ilmu atau mungkin matang banget lah dari segi saya akan melaksanakan observasinya gitu kan, karena di situ kan ibu menambahkan cara prakteknya atau apa sih yang seharusnya saya lakukan itu supaya di observasi tersebut atau pada saat saya melaksanakan praktek pembelajaran itu lebih baik lagi gitu kan. Dan sekarang udah sampai ke tahap pasca, ya saya merasa bahagia lah, karena sebelumnya saya mulai deg-degan gitu Bu. Tapi lama-kelamaan setelah dijalani sekarang alhamdulillah tenang gitu seperti itu. Terus adakah hal-hal yang baik pada saat praobservasi lalu pas observasi di dalam pembelajaran, hal-hal yang sudah baik ini apa sih gitu pada saat pembelajaran? Ya, untuk hal-hal yang baiknya yang saya rasakan ya Bu, pada saat praobservasi kan tadi seperti yang saya sebutkan, ibu kan memberikan tambahan teknik atau apapun. Pada saat saya melaksanakannya di lapangan, pada saat saya mengajarkan ke siswa, saya merasa ternyata yang sebelumnya cara mengajar saya kurang itu sekarang lebih baik. Salah satu contohnya kan pada saat saya merangkul anak-anak yang biasanya mungkin agak sedikit bingung pada saat anak menyimak materi yang saya sampaikan, sekarang anak-anak mulai bahagia. Kenapa? Karena di situ saya ada beberapa hal menggunakan ice breaking pada saat pembelajaran supaya anak itu tidak jenuh. Terus pada saat pemberian materi juga, yang tadinya saya mengajarkan monoton hanya metode ceramah, saya menggunakan metode diferensiasi. Ya, berarti itu adalah keberpihakan kepada peserta didik atau guru. Nah, kalau dilihat dari skala ukuran pada saat mengajar atau kompetensi yang didapat oleh Pak Ilham, waktu sebelum observasi, pada saat praobservasi, dan sekarang pasca observasi, ukuran dilihat dari kalau misalkan presentasi dari 0 sampai 100, Pak Ilham udah ada berada di mana itu? Kalau menurut saya ya, karena mungkin saya juga masih tahap belajar ya Bu, kalau dibilang 100% nggak mungkin, karena setiap manusia, saya merasa itu tidak ada manusia yang sempurna dalam artian 100% gitu kan. Tapi kalau dari segi saya belajar, saya alhamdulillah udah mulai tahap di 80% gitu. 20%-nya masih harus saya kembangkan kembali. Apalagi dalam menggunakan media pembelajarannya atau metode pembelajaran yang mana supaya anak-anak itu lebih bahagia atau lebih semangat lagi dalam belajarnya. Oke, kalau gitu. Nah, sekarang untuk kedepannya ada nggak yang mau dicapai lagi sama Pak Ilham? Kalau yang tadi kan baru 80%, sekarang meningkatkan yang 20%, yaitu mau kayak gimana? Paling tidak emang pasti tidak akan sampai 100%. Paling tidak kita mencapai ke arah sananya. Mau seperti apa? Paling saya mencoba supaya 20% tersebut saya lebih ke meningkatkan lagi dari kualitas anak. Seperti apa? Salah satunya dengan cara supaya anak itu bisa berbicara atau public speaking ya di depan umum gitu. Nah, apalagi kan di zaman sekarang anak-anak itu agak mulai malu-malu, atau misalnya disuruh oleh guru itu kadang udah yang ini aja, yang itu aja. Nah, saya itu ingin mengembangkan bahwa si anak itu supaya lebih berani bertanggung jawab ataupun berani tampil di depan umum gitu, seperti itu. Oke. Nah, sekarang terkait dengan tadi apa yang Pak Ilham bicarakan, mau mengadakan lagi pembelajaran berdiferensiasi
Berarti harus berdiferensiasi acuan ke depannya apa yang perlu ditingkatkan. Untuk acuan yang ditingkatkannya, saya lebih ke melihat situasi anak ya Bu. Soalnya kan di diferensiasi itu kan tidak semua anak itu belajar dengan teknik yang sama. Karena kadang ada yang gampang menerima materinya, kadang kan ada yang telat materi di mana, atau bahkan di kelas 4 yang saya kerjakan juga anak itu ada yang udah lancar membacanya, ada yang masih terbata-bata, otomatis ketika saya memberikan materi juga tidak bisa disamakan kan Bu. Jadi acuannya saya melihat dari acuan anak-anak itu sendiri. Nah, jadi materi yang akan saya sampaikan itu berbeda. Salah satu contohnya misalnya dalam hitungan matematika, salah satunya pada mata pelajaran perkalian. Untuk anak yang gampang dalam ingatannya, perkalian bisa langsung, misalnya 6 kali 6 sama dengan 36. Tapi untuk anak yang masih terlambat dalam menghitung perkalian, saya menggunakan penjumlahan berulang. Karena kan arti dari perkalian itu kan perjumlahan berulang. Jadi misalnya 6 kali 6 berarti 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, supaya si anak tersebut gampang mengerjakannya gitu. Nah, itu kan salah satu diferensiasi. Ya, itu berarti solusinya, sedikitnya ada solusi untuk pembelajaran terkait anak-anak yang memang kurang di pembelajaran tersebut. Nah, komitmen Pak Ilham terhadap pembelajaran di kelas ke depannya ingin seperti apa, dan Pak Ilham sendiri harus bagaimana? Ya, kalau namanya komitmen itu kan hampir sama dengan konsisten ya Bu. Jadi ketika kita ingin punya niatan baik untuk anak, apalagi dalam bidang pendidikan, ya kita harus istiqomah gitu Bu. Karena kadang jujur untuk diri sendiri itu kan malas gitu Bu. Ya, apalagi sekarang kan kita mengajar sebuah anak orang gitu kan, yang mana nanti ke depannya itu harus menjadi sukses kan. Ya wayahnya ketika kita malas, ketika kita agak malas-malas sedikit Bu, kita ikat lagi tugas kita tuh apa sebagai guru gitu kan. Berarti tupoksinya guru itu kembali lagi ke tugasnya gitu kan, seperti itu. Nah, sekarang untuk hal yang lain dari segi pembelajaran, apakah Pak Ilham pernah kerjasama dengan guru lain ketika misalnya beda kan, karena beda jenjang ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan lain sebagainya. Pernahkah berkolaborasi dengan mereka, atau misalnya pada saat pembelajaran apa saja ini kira-kira untuk kedepannya, adakah yang harus dikolaborasikan dengan guru-guru yang lain? Oke. Pasti ada Bu, untuk tutor sebaya ya Bu ya, yang dikatakan seperti itu harus ada. Kenapa? Kadang kan saya juga di kelas 4 saya bertanya kepada guru yang sebelumnya di kelas 3 tentang karakter anak seperti apa. Terus kalau misalnya dalam mata pelajaran juga kan kadang saya biasa menyinggungkan, misalnya ada pembelajaran tentang matematika bisa disinggungan dengan guru olahraga dengan ngatur jarak, misalnya berapa jarak langkah dari titik A ke titik B, bisa dengan kolaborasi dengan guru olahraga. Terus kalau misalnya gini, ada permasalahan dalam cara mengajar saya, kadang saya suka bertanya Bu ke guru yang di kelas tinggi atau di guru kelas rendah, misalnya Bu, caranya supaya anak itu disiplin seperti apa, atau Bu, cara supaya materi yang saya sampaikan itu mudah dipahami oleh anak itu seperti apa. Kadang itu kan menjadi acuan buat kita juga. Oh, ternyata dengan sudut pandang guru lain itu, apakah saya bisa mengoperasikannya atau mencontohkan dari cara guru tersebut gitu kan. Nah, itu kan salah satu tutor sebaya. Berarti itu adalah improvisasi untuk mengembangkan atau meningkatkan pembelajaran yang akan datang. Mungkin itu saja Pak Ilham. Terima kasih. Sekarang udah ngemplong. Alhamdulillah Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.